Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Faiz Muazzam. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Jakarta. Di sini kembali lagi edisi ngerjain tugas. Ada tugas kuliah untuk membuat sebuah aplikasi yang memuat database dengan nama pendidikan dan memanggil tabel mahasiswa. Selanjutnya dari tabel tersebut buatlah struktur tabel dan masukkan minimal 5 isi. Oke. Di sini sebenarnya saya sudah nyoba-nyoba bikinnya. Jadi gambarannya nanti kita bikin database dengan nama pendidikan. Terus membuat tabel mahasiswa. Setelah itu kita tampilkan tabel itu di sini. Dan untuk menambahkan isinya, kita buat form di sini. Ketika kita klik, maka datanya akan masuk dan nampil dan datanya bertambah di sini. Oke. Karena ini cuma buat percobaan saya, kita buat aplikasinya dari awal. Oke. Kita ambil kodenya dari pengerjaan sebelumnya. Pindah ke sini. Ini kita ganti. Kita matiin aja dah. Database-nya juga kita drop karena tadi buat nyoba-nyoba doang. Oke. Setelah itu kita ganti BK. Sorry. Bikin buka coy. Again. Nah, kita paste. Kita buka lagi. Kita show preview. Habis itu langsung kita setup. Oke. Yang pertama dibutuhin adalah kita install Exam. Nah, karena di sini saya developnya sudah terbiasa menggunakan Laragon, mungkin saya akan menggantinya dengan tools ini, Laragon. Implementasinya sama dengan Exam. Kita masuk ke php-admin. Kalau di sini tinggal klik database aja. Terus kita buat database pendidikan. Pas di sini. Sorry ya, saya agak batuk sama pilek, jadi mungkin banyak suara-suara asing yang keluar nanti. Kita buat tabelnya 6. Sorry. Ini nama tabelnya. Terus jumlah kolomnya 6. Setelah itu kita buat yang pertama ini ID, terus nama, terus prodi, terus fakultas, alamat, dan nomor HP. Untuk ID tipenya integer, dan ini adalah primary key-nya kita, dan auto increment, datanya terisi secara otomatis dan beruntun ya Pak kalau bahasanya. Jadi kalau kita nambah data pertama pasti 1, terus kita nambah lagi
ID-nya akan terisi 2, terus kita nambah lagi akan 3, dan begitu seterusnya. Jadi akan terisi secara otomatis. Tuh, lensnya kita buat 100 aja di semuanya. Kita buat varsar aja biar agak cepat. Setelah itu kita save. Sip. Setelah udah selesai setup, yang tadi ya, kita setup lagi untuk view-nya. Kita menyimpan view di dalam main. Kita buat lagi lingkungan view-nya dengan add tugas 3, selektornya add tugas 3. Isinya di sini kita setup dulu objeknya. Untuk data pertama array kosong. Setelah itu siswa form. Untuk mahasiswa form ini saya buat objeknya untuk bentar, kita buka sambil buka dokumentasinya. Nah, untuk mahasiswa form ini saya buat untuk menyimpan setiap data inputan yang kita buat. Jadi setiap kita input maka akan tersimpan di dalam objek mahasiswa form ini. Kalau ini kan kita ketik sembarang SSS, masuknya ke sini. Nah, untuk bagian SSS ini akan masuk disimpan ke dalam mahasiswa form ini. Jadi untuk penyimpanan sementara sebelum kita lempar ke database, gitulah umpamanya ya, buat props kalau di React. Untuk penamaan objeknya, untuk penamaan propertinya kita samain dengan ini aja. Pertama nama, isinya pertama kosong, ada 5. Untuk ID nggak usah ya karena auto increment. Jadi datanya itu kita nggak usah masukin, udah kesimpan sendiri, udah dia buat otomatis sendiri. Oke, sementara ini dulu aja. Nanti untuk method menyimpan si ininya kita buat setelah kita buat UI-nya dulu. Seperti guys kemarin kita buat lingkungan view-nya dulu. Kita biar tampilannya seragam semua, kita
gunain ini aja, kelas yang udah ada, kayak blok, terus container, terus about. Kita coba lihat biar rapi lagi ya. Kita bentuk blok kita. Kita 9 buah back. Nah, kita ganti ini ya jadi tugas 3. Untuk kontennya kita isi tugasnya. Itu panjang banget tuh, kita singkat di sini aja ya. Membuat database nah ini aja. Jadi intinya cuma ini ya, membuat terus kita tampil. Selanjutnya kita buat formnya. Tetap di dalam kontainer kita buat konten form. Sini aja udah. Terus display block kita paddingnya bagusnya 50 aja. Border radius 8 px. Kita border 1 px solid DDD. Kita buat kelas ini, actionnya kita offin aja. Control. Kita nama terus ininya juga namanya
kalau nggak salah bisa disubmit dari situ. Dah baca dulu, aku salah bro. Kita cari aja ya, submit. Adanya tipe 2. Kalau nggak salah di sini ada, kalau nggak salah ya, submit sama dengan, nah terus kita baru buat metode di sini. Wih, udah disediain nih. Malah gitu. Kita buat namanya add, terus arrow function. Nah, inputnya kita gunakan referensi dari sini. Mana ya tadi? Nah, view model. Nah, ini baru digunakan di sini. Kita samain nama sah. Pompa. Terus ini kita buat button ya. Kelas ptn add. Terus kita add tipe submit. Shit. Kita coba ya. Ininya kita add. Ntar kita coba ini dulu. Buka fungsi. Kalau salah kita buat referensi yang kita buat tadi. Tes. Terus ingatku gitu. Kita konsol. Wis, ininya error. Kenapa? Oh, karena nggak ada. Nih, buat nih. Kita bungkus semua ini pakai. Nah, kita bungkus semuanya. Hilang. Kita add. Kenapa tuh tadi? Oh.
memang action itu perlu. Nah, ya, biar ininya nggak nambah coy. Nah, lebih ke atas ya. Ya udah, nanti aja. Lanjut dulu aja ya. Mari kita coba lock mahasiswa formnya. Apa sih isinya teman-teman ketika kita add? Aduh, ini ada tambahan sebenarnya. Aku lupa. Prevent. Biar apa? Nah, biar nggak ke refresh coy. Ini errornya. Oh, nah, undefinite kalau kita tes undefinite juga. Apa nih teman-teman? Kita coba ya. Nah, ini kesimpan lah. Kesimpan sih. Kita coba lihat BK-nya tadi ya. Tadi error lagi. God. Nah, di sini submit prevent add item. Oke, kita coba lagi. Ini harusnya cuma add aja.
kosong ya teman-teman ya. View model mahasiswa nama submit driven add kita cek lagi. Method data siswa add jalan. Lock this mahasiswa form. Record name nama kalau yang sebelumnya kok undefined. Dalam data mahasiswa add bener kok. Kita coba lagi lah. Message apakah nggak bisa gunain ini ya? Bisa jadi juga. Kita coba pakai function yang ini. Kalau itu function this message. Wah, iya kah? Gak bisa pakai arrow coy. Iya. Oke, dapat ilmu baru guys. Ternyata Foo 2 itu nggak bisa pakai arrow function. Kita pakainya arrow biasa ya, yang bukan ECMAScript. Perlu dicatat teman-teman. Jadi sebenarnya gitu tuh jadi udah jalan harusnya kalau pakai ini. Kita lock lagi, kita matiin dulu yang ini. Sorry. Kita this message. Sorry, mahasiswa form. Kita coba tes, terus add. Nah, masuk tuh sini. Oke, sip, lanjut styling kalau gitu. Kita buat data sebelum itu kita require ini dulu. Jadi sebelum ini diisi kita nggak bisa submit. Kita
buat untuk data lainnya ambil aja dari sini. Tet, 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 tet. Tet, tet. Duh, coy, ganti lagi, ini juga sama. Kebanyakan. Prodi, fakultas, alamat, nomor HP. Biar tambah cakep lagi kita kasih placeholder sama kayak labelnya aja, placeholder. Si prodi, placeholder, si fakultas. Harusnya tadi pas bikin name ya gitu. Biar gak kopas satu-satu. Gak apa-apa, biar tambah lama durasinya. Mantap. Kita lanjut lagi, kita kasih MT nya 50, ada jarak. Kita kasih box shadow aja bagus kayaknya. Box shadow lagi. Nah, content form, kita buat formnya to display flag, flag direction, column, gap 20 pixel. Mantap. Form itemnya sama, bedanya cuma di gap 10. Mantap. Punya width 50 pixel aja. Weh, salah harga di sini guys. Kurang kecil ya. 30 lah. Segini aja. Kayaknya 25 aja. Transform. Ini aja. Block row. Tabelnya kita buat di kanannya kayak bagus. Display flag. Cap. Ke 30 pixel. Ya, gitu aja dulu. Oke. Berarti writing tabnya diganti sini aja. Nice. Kita styling labelnya. Set 16. Terus form controlnya, displaynya block, kita kasih padding 15 pixel, bordernya samain, sudut radiusnya juga tapi 6, size-nya 14.
nangis. Kecilan ya, 16 sama aja dah. Nah, 15 labil udah kayaknya kebesaran kalau ukuran 35. Nah, 40 ship statusnya BTNF border kosong, background aduh, background color green, colornya putih, offset 16, VP 700, paddingnya 15 juga aja. Wih mantap, udah radius 6, MT nya 30, top. Nah mantap, request semua ya. Kita tes oke, mantap. Selanjutnya enaknya setup tabel dulu aja ya. Formnya udah, konten tabel sip, tabel tablet TH TR TH nama dus kita samain ini aja. Ini nggak sisa buat action. Oh nanti actionnya isinya apa ya. Sip, itu kita buat T bodinya teman-teman. TH aduh kok TH TR agak cepat pakai embed ini kalau nggak salah. Ini ada 6 berarti 6. Nah kita manggil datanya di sini. Kita manggilnya pakai data si mahasiswa karena masih kosong, jadi nanti kemungkinan pastinya sih masih belum muncul. Klik yang ini, cara manggilnya kita klik yang mahasiswa, item index kita kayaknya pakai index, pakai yang ID. Untuk nomor kita gunain index plus 1 harusnya gitu. Terus yang ini mahasiswa samain ya, nama untuk ini samain kayak yang ada di dalam sini ya teman-teman, karena kita juga nyamainnya di dalam mahasiswa form juga, kita bisa ambil propertinya di sini. Jadi tinggal ganti sah, sudah harusnya. DD button, tipenya button, kelasnya PTN
karena kosong masih belum muncul harusnya. Kita buat dulu si tabelnya, bitnya kita bitnya 100, bordernya harus, aduh apa sih lupanya, collapse bordernya ini aja. Oke, yang A aja, C. Nah, setiap tabel di TD sama TH kita buat paddingnya 15 px. Nah, terus kasih border untuk TH, border 0, semuanya offsetnya 16. Untuk content table kita bikin flag 1 biar mengisi kekosongan. Nice, mantap. Biar tambah keren, yang khusus TH kita kasih background itu colornya putih harusnya, iya nggak sih, biar bagus. Nah itu aja dulu, capnya kok dikit banget, kita besarin dikit ya, 50. Oke, mantap ya udah ya. Sip. Nah, gimana kita buat datanya teman-teman? Kita buat sementara satu di sini dulu aja ya. Kita insert tambah satu, namanya Faiz Muazzam, prodinya sistem informasi. Aduh, nulis saja lupa. Sains dan teknologi. Alamat Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan. Nomor HP 081. Ini rahasia. Go. Ship. Ketika lihat, nice. Untuk manggilnya, kalau di Laragon, oh ya ini saya baca dari buku, bikin server setnya itu dari PHP. Aku agak lupa, jujur aja lupa ngoding PHP-nya. Jadi mungkin kita gunain file yang sudah saya buat ya, dan saya jelasin gimana cara menggunakannya. Untuk itu kita kesini di Laragon itu kita pakai folder servernya itu di www, terus saya nyimpannya di folder C, terus di Laragon, terus di dalam www ini. Kalau di Exa mungkin di htdocs kalau nggak salah ya. Di sini aku udah buat 2 folder sampean, kita ini hapus dulu aja yang tugas 3.
percobaan saya di sini, saya udah buat API-nya. Buat visual code lagi ya juga. Gitu aja. Open terminal kode. Teman-teman agak sakit, kita masuk ke app. Nah, sebenarnya saya udah buat pengodeannya di sini, namun biar kita lebih paham lagi gimana proses ininya, bagaimana kodenya ini mengeksekusi semuanya bisa agar bisa muncul di sini, kita buat semuanya dari awal ya teman-teman. Kita buat lagi tugas foo. Gitu aja. Biasanya saya bikin ininya di dalam folder sesuai tabelnya siswa. Iya, ini kan API ya. Mahasiswa. Terus kita open lagi. Sini kita buat api.php. Kita vardam tes error. Jangan lupa titik koma. Kalau PHP mah harus gitu. Habis itu kita coba eksekusi di sini. Duh, lupa kan nama folder tugas foo. Nah, masuk ke mahasiswa API tes. Berarti file API-nya ini udah jalan. Setelah itu kita setting headernya. Nah, ini hapus aja dulu. Kita samain kayak ini. Saya kurang hafal jujur. PHP lupa. Ini kayak seperti buat perizinan sih teman-teman. Konten yang masuk itu berupa JSON. Terus method apa yang bisa kita pakai itu get. Kita mengirimkan data, post kita menangkap data, terus post kita mengirimkan data, put itu biasanya kita mengirimkan data untuk update, terus delete itu untuk fungsi ya, sesuai namanya delete. Setelah itu kita connect si database-nya. Caranya kita bikin variabel count, terus new mysqli. Nah, ini sebenarnya udah ada, cuma lupa. Kita buat nama servernya localhost, terus nama usernya root. Kita nggak ada password, terus baru nama database-nya. Sah. Bentar, masih record kan? Ya. Kita cek apakah connect teman-teman. Aduh, lock lagi. Vardam count. Hihi, error karena belum titik koma. Nah, udah ya. Terus titik koma terus coy. Situ kita buka lagi referensinya. Kita pakai ini aja, ambil kita jelasin ya. Saya lupa ingat PHP teman-teman, sorry ya. Di
sini kita cek, jika koneksinya itu error, maka hentikan program lalu eksekusi pesan ini, database connecting value gitu. Setelah itu kita, nah ini tuh sebenarnya buat migrate antara Foo sama PHP itu sebenarnya di sini teman-teman. Kalau kita ngirim post, kalau kita, oh iya, kita belum itu Axios ya. Bentar, kita setup juga. Kita di sini pakai si CDN. Nah, karena nggak pakai CDN, kita wajib connect internet. Nah, ini syaratnya agar si Axiosnya ini jalan. Nah, makanya kita setting application JSON di sini. Ini juga content tab. Content tab itu udah segalanya di sini sih. Semua content tab. Nah ini. Udah pokok gitu. Nah, setelah itu mana tadi? Nah, setelah itu kita tangkap si metodenya teman-teman. Apa sih metode? Ya yang ini. Ini buat read. Kalau kita pakai sistem CORD, create, update, read, delete. Nah, yang ini buat read, ini buat create, ini buat update, yang ini buat delete. Jadi nanti kita ngirim datanya itu berdasarkan metode-metodenya. Kalau di dokumentasi si Axiosnya itu kan ada post. Nah, post berarti nanti si metodenya ini nanti nilainya juga post. Kalau kita menggunakan si ini. sorry. Sip. Langsung aja dah. Kita kopas ini. Jangan deh. Maka itu kita kategorikan berdasarkan metode. Jangan lupa sih ininya, biar semua prosesnya berhenti ketika, soalnya kan gitu, ini kan buat API aja. Kalau prosesnya nyala terus, beban servernya besar coy. Kita get, ketika si Axiosnya ini kita menggunakan get, nah maka yang dijalanin bakal fungsi yang ini buat manggil semua datanya. Untuk manggil semua datanya pakai dua kode ini teman-teman. Select from mahasiswa. Ini nanti aku juga kurang paham yang ini nih. Nanti bisa searching sendiri ya juga. So maaf agak kurang paham juga. Nah, harusnya gitu. Ini method. Aduh. Ship. Habis itu kita eksekusi si getnya pakai Axios. Mana eksekusinya ini gimana? Bagus banget nih. Kita buat fungsi get yang memanggil Axios. Mana tadi Axios? Nah,
Sebenarnya banyak cara untuk pakai Axios, cuma karena di modern JavaScript kita sering menggunakan tricket async await, kita gunakan ini aja ya, yang paling bawah buat async await. Nah, terus kita respon. API-nya kita menggunakan si ini. Nah, udah tuh di datanya teman-teman. Nah, gimana sih caranya ketika patch ini di render, kita sekalian menjalankan function ini, menjalankan si function get ini. Nah, di foo itu ada semacam property buat jalanin seperti use effect di React, namanya mounted. Nah, ini teman-teman. Ada nggak ya ininya? Nah, ini mounted function kita jalanin this get. Nah, jalan teman-teman, get data. Datanya yang dipanggil respon. Nah, agar si data ini muncul, maka kita akan menyimpan respon ini ke dalam variabel mahasiswa. Gimana caranya? Caranya tinggal this mahasiswa sama dengan respon. Kita cek responnya tadi data. Nah, shit. Nah, ini gak kosong. Kenapa? Bentar. Sebentar. Nah, kenapa kosong teman-teman? v-for ini itu sifatnya kayak for each. Jadi mahasiswa ini diganti pemanggilannya, aliasnya jadi item. Jadi kita ganti ini aja. Nomor HP. Yuk kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kurang 1 di sini. Nah, pengeluaran. PTN delete-nya kita buat aja sekalian. Display block width 30 background color, aduh red, marun, red aja. Shape border kosong, border radius 50%. Nah, ini rencananya sih juga bikin delete, tapi nanti kalau waktunya sisa banyak. Sip. Nah, data dari
dari database-nya udah muncul Pak Ismazam, sistem informasi Tebet Jakarta. Udah sesuai sih harusnya ya. Maka dari itu kita ini pakai TH aja ya. Wes jelek ini aja. Kebesaran ya, 14 aja deh. Nah itu agak manusiawi ya. Ship 30 tuh besar banget. 24 18. Nah itu aja 20 deh. Ship. Nah sekarang bagaimana kita buat create datanya ini teman-teman. Kita udah buat si function ini. Maka dari itu untuk mengirimkan data ke server, atau di sini kita ganti namanya REST API, maka kita gunakan Axios lagi. Kita pakai yang POST. Terus itu kita pakai yang ascend await. Juga pakai yang ini teman-teman. Nah yang ini nih. Pakai yang ini. Cuma it's 3 chapter. Karena await harus assign ship ininya. Sip. Nah jadi kita ngirim. Nah bagaimana ngirim datanya? Kita buat objeknya di sini teman-teman. Namanya samain dengan si field dalam database-nya ya. Jadi ini terus datanya nangkapnya dari mahasiswa form. This mahasiswa form, nama, lanjut seterusnya. Prodi, fakultas, alamat, kebanyakan, terus nomor HP. Sip. Setelah itu kita masuk ke sini lagi. Kita panggil yang post. Nah, jadi alurnya itu sebenarnya kita manggil ketika kita ngirimin pakai Axios, maka data yang akan dikirim adalah nama, prodi, dari ini. Nah, dari ini ditangkap di dalam data. Nah, sesuai ininya juga data dikirim. Jadi si ini itu sebenarnya apa
itu objek yang dikirim itu sebenarnya namanya data ini. Jadi dari data berisi ini semua, terus kita tangkap satu-satu di sini, data nama, terus prodi, terus fakultas, terus alamat, terus nomor HP. Nah, dari ini kita cek apakah semuanya ini ada semua. Kalau ada, sebentar, saya kupas satu-satu dulu. Kalau ada, maka jalankan query ini. Buat query, tolong gimana ya ini bahasanya, SQL tolong buatkan, saya ingin mengirimkan data nama, prodi, fakultas, alamat, sama nomor HP ke tabel mahasiswa dong. Nilainya di setiapnya ada ini, nama, ngurangin lagi, pokok inilah. Jadi ini tuh nunjukin nama-nama field di database-nya, yang ini data kita yang kita tangkap. Itulah ibaratnya. Semoga paham. Hah, gitu. Saya kemarin stuck di sini lumayan lama. Kita coba bakal langsung berhasil. Tes. Add error. Kenapa tuh errornya? Oh, ini lagi. Kok om data nih? Ini salah teman. Om data harusnya content type-nya application version. Coba lagi. Tuh lihat hasilnya log data. Salah. Ya. Di situ garisnya. Tes. Item add successful. Nah, biar gak refresh, kita manggil disketnya di sini juga. Sip. Kita langsung kembali tes 2. Sah. Tes 3. Mantap. Biar lebih cakep lagi, ketika klik harusnya tombolnya itu reset semua. Gimana cara bikinnya? Gampang, tinggal ini aja, this mahasiswa form sama dengan kosongin semuanya. Aduh, nah, mana tadi hilang. Ya, coba ini udah tes, harusnya tes 4. Kita ke klik
Tus hilang semua kan ya, tadi kan masih ada. Sip, sekarang kita buat delete nya teman-teman. Untuk buat delete, kembali ke API nya lagi, REST API nya lagi. Kita ambil langsung dari ini aja, delete. Terus ini rapiin. Kita buat cara yang sama. Bentar, mana ini deh. Kita buat ininya jadi drop. Buat metode drop action sama function hoi paramnya ID. Aduh sorry, pilek coy. Harusnya caranya sama. Kita ambil ini terus sampai get juga. Cuma pembedanya adalah di sini. Kita sambil baca ininya juga, bener nggak sih? Ya, si delete. Aduh, cuma ini aja lagi deh. Harusnya gitu doang sih. Delete. Nah, cuma ini doang bedanya harusnya. Cuma di sininya ID. Nah, keep. Kita panggil di sini. Bentar, saya mau nyoba ini dulu. Harusnya kan bisa pakai ini ya. Pakai v-click kan, v-on click. Lebih singkat ini ya. Nama fungsinya drop. Terus mahasiswa ID. Kita coba ya. Bismillah. Kok ada masalah dari mana itu? Masalah. Ah, ini. Nah, bersih. Nah, cek apa sih isinya? Udah di scripting di sini. Delete. Nah, error. Kenapa tuh error? Warning, ID is null. Kenapa bisa null? Bentar. Agak lupa ingat. Apa harus berdata lagi di sini ya? ID.
Saya save dulu teman-teman, kenapa ya, aduh undefined. Jadi dari sininya kosong, asien, a drop, masih, oh astagfirullah, item coy, kita delete. Nah tapi error, datanya ID 0, maka kita coba lagi data, seingatku ini sih ID titik 2 ID. Nah selesai, sah sah sah, kita buat lagi tes. Aduh salah, tes lagi, tes lagi. Hihi. Sampai 5 ya tadi ya. Tes lagi, tes lagi, sukses. Ih jelek ini ya sudah, bener. S05 sip. Kita delete lagi, tes item delete sukses, mantap. Nah gitu teman-teman, untuk pembuatan tugas ini harusnya sudah selesai. Kita udah buat database-nya namanya pendidikan, terus buat tabel namanya mahasiswa, terus membuat pemanggilan datanya. Setelah itu kita masukin datanya, tes. Nah terus kita delete datanya. Sebenarnya kurang satu lagi update, cuma karena itu waktunya udah 1 jam lebih. Kasihan lama. Mungkin kalau ada tugas lagi dari kampus atau apa yang buat update, mungkin saya lanjutkan kembali teman-teman. Maaf belum selesai maksimal untuk lanjutan dari review ini. Untuk video kali ini mungkin udah sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali teman-teman.